Pesawat pengebom strategis B-52 milik Amerika Serikat yang mampu menghancurkan bunker sudah tiba di Inggris yang diklaim akan dikerahkan ke Iran seiring dengan seruan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengklaim akan segera menang perang. Sebaliknya, Iran justru bersiap perang habis-habisan melawan Amerika Serikat Israel. Akankah perang Timur Tengah akan segera berakhir? Dan sejauh mana dampaknya untuk sosial ekonomi jika pertempuran semakin dahsyat? Kami akan membahasnya bersama dengan Guru Besar Geopolitik Timur Tengah Universitas Gadjah Mada, Ibu Siti Mutiah Setiawati, dan juga ada pengamat intelijen dan keamanan dari Universitas Indonesia, Pak Stanislaus Rianta. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, saya ingin bertanya dulu ke Pak Stanislaus. Pak Stanis, ini kalau kita melihat ya, Amerika Serikat sudah mengerahkan pesawat yang kemudian dikatakan juga cukup canggih begitu, pesawat B-52 yang bisa mengangkut kemudian bom yang kemudian bisa meledakkan bunker, dan ini sudah tiba di pangkalan militer di Amerika Serikat begitu ya. Apakah ini menjadi pertanda kemudian agresi atau serangan yang dilakukan Amerika Serikat ini kepada Iran akan semakin intens atau seperti apa dari pengamatan Anda? Ya, betul, ini Bapak, ini tanda bahwa Amerika memang semakin intens untuk melakukan serangan-serangan terhadap Iran. Itu yang pertama. Tapi ada juga tanda lain yang bisa diduga bahwa ternyata serangan-serangan Amerika yang menggunakan rudal ke Iran itu tidak cukup kuat untuk melumpuhkan Iran, sehingga perlu senjata lain yang lebih dahsyat. Itu dugaannya. Tetapi kan sebenarnya ini juga simbol lain bahwa mengajak negara-negara lain dengan menggunakan pangkalan Inggris itu menunjukkan kepada Iran bahwa sekutu kami juga ikut mendukung gitu. Ini semacam tekanan-tekanan, selain hanya tekanan militer juga tekanan-tekanan lain, tekanan secara global. Ini suatu bentuk pressure dengan senjata yang canggih, dengan senjata yang lebih kuat, dan termasuk dengan negara-negara pendukung yang lain. Ini ya semacam pressure Trump kepada Iran. Oke, jadi ini menjadi semacam pertanda serangan yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat ini justru semakin intens dan juga menguatkan bahwa sekutu Amerika Serikat juga ikut mendukung begitu. Salah satunya yang kita tahu adalah Inggris begitu ya, dan juga Prancis pastinya, Pak Stanis. Ya, tapi juga ada dugaan-dugaan lain bahwa ternyata peluru kendalinya sudah mulai menipis atau mungkin tidak cukup kuat untuk menghancurkan, maka digunakan model lain itu. Oke, saya ingin ke Bu Siti. Bu Siti, ini kan menarik begitu ya. Tadi dikatakan oleh Pak Stanis bahwa ini menjadi pertanda juga, menjadi sinyal serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat didukung oleh juga Inggris begitu ya, dan juga negara sekutu lainnya Amerika Serikat begitu. Bagaimana dengan pernyataan dari Donald Trump sendiri beberapa waktu lalu yang kita sudah lihat di paket berita sebelumnya bahwa perang ini tidak akan berlangsung lama. Bagaimana Anda melihat dari segi geopolitik di Timur Tengah? Bahkan Iran sendiri mengatakan sudah bersiap untuk perang habis-habisan selama 6 bulan. Ya, kalau saya mengamati, jadi Donald Trump itu awalnya dia bilang akan dibutuhkan waktu untuk melemahkan Iran itu 2-3 minggu gitu ya. Dan mungkin bisa lebih panjang waktunya dari itu. Kalau itu sepanjang itu dia sudah memperhitungkan bahwa Iran memang mempunyai kekuatan yang lumayan untuk menghadapi Amerika Serikat dan Israel. Tetapi kemudian tiba-tiba Amerika Serikat mengatakan bahwa Donald Trump mengatakan bahwa ini waktunya akan pendek gitu. Waktunya akan pendek. Itu karena dia sudah mengerahkan semua kekuatannya ya, dan itu kita tahu bahwa memang superpower ya, kita sudah tahu tadi laporannya bahwa senjata yang digunakan itu demikian canggihnya, dan saya melihat Iran itu ya akan kewalahan. Bayangkan Iran itu negara Timur Tengah ya, di wilayah Teluk, tetangganya itu tidak bersahabat sama sekali dengan dia. Irak tetangga dekatnya itu sudah diduduki Amerika Serikat sejak 2003, tidak mungkin membela Iran ya, karena mereka memang punya pengalaman sejarah pernah perang ya.
Kemudian negara tetangganya dari Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Arab Saudi sampai Kuwait tidak ada yang membantu atau membela dia. Dari di atas kertas ya dia memang akan segera kalah dan itu yang diperhitungkan oleh Donald Trump gitu ya. Itu yang diperhitungkan Donald Trump akan dikerahkan semua dan kemudian Iran tunduk gitu. Memang Rusia juga membantu, tetapi kan tidak seperti bantuan Amerika kepada Israel. Jadi Iran itu sendiri. Kemudian memang mohon maaf ya saya menyetir keyakinan mereka, yaitu keyakinan Islam. Kalau sudah dalam waktu terpepet gini, eye to eye itu adalah mata dibalas dengan mata. Itu artinya kalau kita sudah berkelahi itu ya sudah, kamu menghilangkan mata saya ya saya akan menghilangkan mata kamu gitu. Seperti ada prinsip di dalam Islam yang itu diyakini oleh Iran dan itu diumumkan juga oleh Mojtaba Khamenei ya. Jadi ini akan digunakan. Nah sekarang kalau Iran itu memang dituduh memiliki senjata pemusnah massal, ini saatnya membuktikan. Apakah dia akan gunakan kalau sudah dalam keadaan terpepet gini, ya dia mungkin akan belajar dari Amerika Serikat dulu menghentikan perang dunia II ya dengan cara mengebom Hiroshima dan Nagasaki. Nah kalau dia memang punya, dia akan gunakan itu sebagai senjata terakhir. Kalau dia memang punya. Kalau dia nggak menggunakan, berarti Amerika Serikat itu apa alasannya menyerang Iran? Itu yang harus kita juga pegang ya. Jadi masyarakat internasional itu melihat ketidakadilan ini harus berbuat sesuatu, mendorong PBB untuk menyelesaikan kalau Iran tidak menggunakan senjata pemusnah massanya. Kalau menggunakan itu yang hancur tidak hanya Israel dan juga Iran sendiri, tapi ya seluruh dunia akan menerima akibatnya gitu ya. Ada Jadi krisis global yang kemudian menanti. Iya, itulah yang namanya mengancam yang kemungkinan terjadi perang dunia III itu kalau Iran memang punya senjata pemusnah massal dan karena dalam keadaan terpepet dia diserang dari mana-mana, bayangkan Amerika Serikat negara superpower dan Inggris dia no alternatif gitu ya. Jadi untuk melawan itu no alternatif. Jadi ya sudah saya mati, kamu juga mati gitu. Itu ada prinsipnya ya. Oke, Anda sepakat Pak Stanis ini saatnya waktunya Amerika Serikat membuktikan kepada dunia kalau memang benar Iran ini punya senjata pemusnah massal seperti yang kemudian dituding oleh Amerika Serikat. Ini adalah saatnya. Begitu, walaupun kalau kita lihat dikatakan oleh otoritas Iran senjata yang kemudian dilancarkan serangan kepada Amerika Serikat dan juga Israel ini senjata yang baru buatan 2012, belum produksi di 12 tahun terakhir begitu. Ya saya setuju dengan Prof. Siti ya. Jadi sebenarnya kalau dia buat kan harusnya sudah digunakan ya. Tapi alih-alih menggunakan senjata itu, Iran nampaknya malah menggunakan cara lain seperti menggunakan senjata ekonominya lewat Selat Hormuz dan menggunakan senjata ideologinya dengan mengangkat Mojtaba Khamenei. Ini kan simbol perlawanan ideologis yang mempunyai beban psikologis ya, keluarganya meninggal, ibunya, saudara perempuan itu kan menyatakan bahwa dia tidak tunduk pada Amerika yang mempunyai calon lain yang lebih moderat sebenarnya. Ini kan menunjukkan bahwa Iran melakukan perlawanan dengan cara-cara lain yang tidak menggunakan senjata pemusnah massal. Nah ini menjadi pertanyaan besar sebenarnya. Apakah ini sebenarnya strategi untuk menunjukkan bahwa Amerika salah atau memang tidak punya itu? Apakah dia saving untuk menunjukkan Amerika salah atau tidak punya? Ini masih menjadi pertanyaan sebenarnya. Tapi kalau dalam titik akhir bahwa dia akan kalah misalnya, dengan visi tadi dikatakan Prof. Siti, saya setuju, hanya gunakan saja itu. Tapi karena tidak menggunakan berarti memang tidak punya atau saving. Dan kami disclaimer bahwa kami tidak mendukung Iran atau tidak mendukung Amerika, kami mendukung perdamaian dan kemanusiaan tentunya ya, perdamaian kemanusiaan bahwa ini harus segera dihentikan dengan cara apapun, termasuk ya sebaiknya para sekutu-sekutu itu atau PBB itu menekan kepada Amerika dan Iran untuk berhenti melakukan perang dan mewujudkan perdamaian dan dengan asas kemanusiaan tentunya, tidak dengan egonya masing-masing akhirnya terjadi bencana kemanusiaan seperti ini.
Oke, kita semua sepakat begitu ya, kita tidak berpihak kepada manapun, ini semua demi kemanusiaan begitu ya, dan juga dampaknya tidak ada yang menang atau kalah, tapi dampaknya adalah Ya. selalu negatif ketika perang itu terjadi, mulai dari dampak kemanusiaan sampai kemudian yang kita khawatirkan adalah dampak ekonomi secara global yang sudah ada di depan mata. Tapi yang saya ingin tanyakan, tadi Anda sudah menyebutkan Pak Stanis, tampaknya Iran ini lebih agresif ketika memang keluarga dari Khamenei ini kita tahu meninggal dunia pada saat serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan juga Israel. Apakah ini juga erat kaitannya mengapa kemudian Iran juga lebih agresif saat ini untuk menyerang Amerika Serikat dan juga Israel, sebaliknya Amerika Serikat juga lebih intens melakukan penyerangan karena memang setelah terpilihnya Mojtaba Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru. Ya, ini simbol perlawanan ya, secara ideologi simbol perlawanan, dan Amerika merasa bahwa perubahan rezim tidak terjadi sesuai pilihan Amerika, dan Mojtaba Khamenei juga ditunjukkan oleh Iran bahwa ya kami tidak setuju dengan skenario Amerika itu. Dan saya kira ini menunjukkan bahwa masih bisa agak lama perang ini jika masih terus-terusan seperti ini itu. Harus ada tekanan dari luar termasuk tekanan-tekanan ekonomi, tekanan-tekanan dari negara-negara lain supaya berhentilah seperti itu. Dengan seperti itu, karena kalau tidak ini akan berbahaya. Kita tahu bahwa dampak penutupan Strait Hormuz pun semakin kemana-mana dengan biaya logistik yang besar, minyak bumi yang semakin per barrel semakin tinggi 120, ini kan menunjukkan bahwa dampaknya tidak hanya di dua negara ini, tapi dampaknya menyeluruh ke dunia. Kita tahu bahwa tekanan ekonomi ini sangat berbahaya, termasuk untuk Indonesia. Jadi sebaiknya memang apapun yang digunakan mereka untuk berperang, ada perang ekonomi, perang ideologi, atau perang senjata seperti ini segera dihentikan. Cukup miris untuk kemanusiaan. Oke, ini cukup miris untuk kemanusiaan tentu saja. Kalau dari kacamata di geopolitik di Timur Tengah, bagaimana Ibu Siti melihat dengan terpilihnya Mojtaba ini, kemudian Amerika Serikat menunjukkan ketidaksukaannya karena memang tidak bisa merubah rezim yang ada di Iran, dan ini berakibat atau berdampak terhadap serangan yang semakin intens yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran? Ya, kalau saya melihat memang Amerika itu sudah tidak senang ya, tidak suka dengan Iran, dengan alasan apapun dia yang sekarang dituduh sebagai penyimpan senjata pemusnah massal, kemudian dipimpin oleh diktator gitu ya. Itu kan tuduhan ya. Sekarang kalau kita bandingkan dengan Israel, Benyamin Netanyahu, itu apa tidak diktator? Atau dia apakah juga Israel itu apa tidak memiliki senjata nuklir? Kan juga punya. Malah dia tidak mau tanda tangan NPT, Non-Proliferation Treaty, yaitu bahwa nuklir itu hanya digunakan untuk kemanusiaan ya. Dalam hal ini Iran malah menandatangani NPT. Jadi ada tuduhan Amerika itu menunjukkan negara yang penuh kebencian pada Iran. Kalau begitu ceritanya ya, alasan apa saja akan digunakan untuk menghancurkan negara ini, seperti halnya Israel yang sangat benci pada Palestina, mau diberi jalan keluar apapun tidak bisa, nah tujuannya memang menghancurkan. Jadi Amerika Serikat itu tujuannya juga menghancurkan. Nah kalau sekarang bagaimana Mojtaba Khamenei ini akan memimpin Iran? Mojtaba Khamenei itu kan anak dari Ali Khamenei ya, yang umurnya 56 tahun dan dia tidak pernah muncul sebetulnya. Dia tidak pernah menjabat apapun gitu, yang tiba-tiba dia terpilih karena ya dia dianggap nanti tidak keras dan kemudian bisa menenteramkan. Jadi kan sebetulnya Masud Pezeshkian, Presiden Iran itu sudah menjanjikan tidak akan menyerang tetangganya, yaitu maksudnya negara-negara Teluk yang sebelah timur itu tidak akan diserang. Tetapi tiba-tiba Amerika Serikat itu mengirimkan roket gerak cepatnya HIMARS ya, itu ke wilayah Iran, sehingga akibatnya
Khamenei ya, Mojtaba Khamenei ya kemudian ya tidak apa-apa kalau mau membalas gitu ya. Jadi pilihan ini sebetulnya dia yang dituduh diktator keras itu saya tidak melihat kalau dibandingkan Benyamin Netanyahu, ya itu saya tidak melihat itu kan dia reaksi ya bereaksi karena dia diserang. Jadi apa dari Iran itu memang bereaksi. Kalau reaksinya sekarang akan lebih keras, saya kira itu kan Iran itu juga sangat tergantung. Jadi sistem pemerintahannya wilayah Al-Faqih itu ada memang republik, tetapi dia dikendalikan oleh supreme leader, yakni dalam hal ini Mojtaba Khamenei. Tapi di sana yang dia itu mengendalikan atau mengarahkan governance atau jalannya pemerintahan. Jadi pemerintahan itu akan disetujui atau tidak itu bergantung Khamenei. Tetapi ada Garda Revolusi Islam Iran yang itu militernya, yang itu kadang-kadang dia tidak mendengarkan juga apa yang mungkin sikap yang moderat dari Mojtaba Khamenei. Dan karena dia kan merasakan yang diserang pertama itu adalah militer ya, dari reaksi itu bisa tidak dari Mojtaba Khamenei tetapi dari Garda Revolusi Islam Iran begitu. Dan juga ada yang garis keras yang lain ya, maaf saya lupa, ada kelompok garis keras yang kalau melihat pemerintahan itu terlalu lemah dia akan tidak setuju gitu kan. Jadi kalau Masud Pezeshkian ini termasuk yang moderat ya, tidak seperti Ahmadinejad misalnya ya, presiden Iran Ahmadinejad itu memang garis keras. Tetapi ini lemah, tetapi ada ya ada Khamenei yang Mojtaba Khamenei yang sebetulnya juga moderat menurut saya, tapi ada Garda Revolusi Islam Iran yang dia itu menerima dampak yang langsung kepada pertahanan Iran yang itu reaksinya akan keras dan itu yang tidak bisa diduga. Betul Pak Stanislaus tadi bahwa ini ya Pak, apa tidak hanya Iran itu ya persenjataan itu, tetapi dia bisa memainkan artinya yang non senjata itu dengan cara memainkan ekonomi, memainkan kemudian mulai kan dia menjalankan ada pan-Islamisme ya, apa persatuan Islam karena dia lihat di Lebanon apa hubungannya Hizbullah dihancurkan, Hizbullah nggak mengancam saat ini kan nggak mengancam Israel apapun, tapi tahu bahwa itu adalah pertahanan di luar Iran, yaitu Hizbullah ada Houthi di Yaman gitu, yang itu tidak bisa terduga apa kekuatannya sehingga itu dihancurkan yang sebetulnya tidak ada kesalahan langsung kepada Israel gitu ya, paling mengirimkan Katyusha yang itu sangat sangat lemah, tidak menghancurkan bahkan melukai saja tidak gitu. Ini juga menjadi pertanyaan saya kemudian kenapa Trump yang awalnya berapi-api begitu ya untuk kemudian bisa melakukan penyerangan terhadap Iran, tapi kemudian beberapa hari terakhir kemarin kita sudah melihat Trump mengisyaratkan akan mengakhiri perang, tapi justru kemudian Iran siap untuk habis-habisan perang begitu. Apakah kemudian sikap Trump ini dilakukan untuk mengakhiri perang ini karena memang ingin mengamankan dalam tanda kutip, ingin mengamankan situasi ekonomi bursa salah satunya, tapi kemudian yang menjadi kontradiksi adalah justru Garda Revolusi Iran mengumumkan tawaran bersyarat bagi negara-negara yang ingin melintasi Selat Hormuz, baik itu negara di Timur Tengah ataupun di Eropa untuk bisa masuk ke Selat Hormuz, melintasi Selat Hormuz, asalkan bisa mengusir duta besar Israel dan juga Amerika Serikat dari wilayahnya. Apa yang bisa Anda lihat dari tawaran yang disampaikan oleh Iran dan juga tawaran yang disampaikan oleh Amerika Serikat, Bu Siti? Ya kalau saya melihat itu salah satu alternatif di dalam perang ya. Jadi perang itu kan harus menggunakan sebetulnya cara diplomasi maupun ya dengan menggunakan senjata. Cara-cara diplomatik ini yang menurut saya itu strategis ya, Pak. Kalau yang saya dengar juga negara itu tidak hanya
misalnya mengusir duta besarnya. Kalau seperti Indonesia yang tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, kan kita ada 3 ABK kapal kita yang kena ya Serangan meninggalkan Selat kena Hormuz. serangan di Selat. Ya, kalau dia kan juga menjamin negara yang seperti Indonesia tidak punya hubungan diplomatik, kalau harus melewati Selat Hormuz, ya minta izin kepada Iran. Yaitu yang saya baca di media ya, katanya itu kan sudah menimbulkan simpati kan. Itu menimbulkan simpati internasional bahwa betapa ketergantungan dunia luar itu terhadap Selat Hormuz, Hormuz. karena semua minyak itu dibawa keluar dari selat itu, dan kemudian Qatar yang mengandalkan gasnya juga lewat dari situ. Jadi mengapa Donald Trump kemudian merendah? Kemungkinan juga didesak oleh negara-negara sahabatnya di Teluk untuk juga mengurangi, karena mereka juga langsung kena imbasnya. Bayangkan Qatar itu menghentikan operasi penerbangannya yang dia punya. Qatar Airways itu kan punya penerbangan seluruh dunia ya, dimanapun ada, sehingga kalau itu berhenti ya akan, kalau sehari 2 hari mungkin tidak masalah, tapi kalau ini berlarut-larut akan jelas itu negara per negara akan mengalami Kesulitan. penderitaan ya. Arab Saudi sebentar lagi akan menyelenggarakan ibadah haji, itu akan terhenti total. Nah, itu kan karena pasti akan lewat, kalau terutama yang datang dari Indonesia kan pasti Hmm. lewat selat itu ya, meskipun itu di atas ya, tapi kan kita juga khawatir. Dirjen Haji kita sudah mengumumkan tadi malam kalau persiapan jamaah haji kan akan diumumkan kemudian. Artinya tidak ada pembicaraan persiapan jamaah haji, mengingat wilayah Teluk yang tidak aman. Nah, ini Arab Saudi dengan itu kan dia juga merasa dirugikan ya, Hmm. tidak ada peribadatan dan lain sebagainya. Hmm. Kemungkinan ya Mbak, karena saya kan bukan pengamat aja, kemungkinan ada tekanan dari negara-negara Teluk yang di sebelah timur itu untuk supaya Iran menurunkan. Tapi saya lihat pernyataan Donald Trump itu pernyataan yang tidak diplomatis ya, yang itu menyulut provokasi Iran semakin ingin menyerang. Kan lihat kekuatan Amerika Serikat ya, tidak terkalahkan, itu kata-kata yang sangat provokatif yang kemudian menyebabkan orang itu ya berani untuk melawan gitu ya. Jadi itu yang kemudian harus dicegah ya. Saya berharap ada tindakan diplomasi dari negara-negara Negara-negara. Teluk seperti Hmm. ya, plus PBB PBB. ya. Untuk Saya bisa sangat mengambil perannya ya. menyesalkan Inggris mengapa dia kemudian mau menyediakan pangkalan Jalan. militernya untuk pesawat Amerika. Saya sangat menyesalkan itu. Seandainya Inggris itu tidak mendukung kan tidak apa-apa. Nah, Inggris negara yang mandiri, keluar dari Uni Eropa aja berani kok, karena dia kuat gitu ya. Kenapa harus mendukung Amerika yang jelas itu melanggar hukum internasional karena menyerang negara yang berdaulat. Oke, kalau dari pandangan Pak Astani seperti apa kalau soal ada tawaran yang diberikan oleh Iran soal Selat Hormuz begitu ya, untuk negara-negara yang ingin melintasi Selat Hormuz, termasuk juga isyarat yang dilakukan oleh Trump untuk kemudian segera mengakhiri perang, ataukah ini memang untuk meredam gejolak ekonomi begitu ya, dampak krisis ekonomi global yang kemudian sudah di depan mata. Anda punya pandangan seperti apa soal ini? Ya, ini senjata Iran sebenarnya yang lebih kuat adalah senjata ekonomi, yaitu dengan memanfaatkan Selat Hormuz ini. Jadi Iran melihat bahwa ini bisa dimanfaatkan untuk menggalang negara-negara lain itu loh. Tapi saya memang melihat bahwa nanti perkiraan saya perang ini akan berhenti bukan karena pertempuran senjata mengalahkan satu pihak lain, tapi ini berhenti karena adanya tekanan-tekanan ekonomi dari negara lain atau dari dunia ya. Jadi ekonomi inilah akan yang menjadi dunia akan melakukan tekanan-tekanan atau memberikan isyarat bahwa ini segera dihentikan gitu. Saya menduga akan itu yang terjadi, bukan karena senjatanya tetapi karena ekonomi, sehingga
mungkin sekitar beberapa minggu lagi, mudah-mudahan tidak lama, kalau bisa hari ini ya itu berhenti karena memang ada tekanan ekonomi yang cukup kuat dulu, dan itu mulai digunakan oleh Iran untuk mengarah seperti itu. Jadi misalnya nanti berhenti pun bukan karena kalah perang, tetapi karena memang ada pertimbangan bahwa untuk menghentikan dampak yang meluas kepada negara-negara lain. Oke, Anda sepakat Bu Siti memang perang ini nanti akan selesai bukan karena soal persenjataan begitu ya, mana menang mana kalah, tapi kemudian karena memang tekanan ekonomi dari negara-negara yang kemudian bisa menghentikan perang. Ya, saya setuju ya dengan Pak Stanislaus. Ya, kemungkinan itu ya, tetapi juga kemungkinan bisa tidak. Kalau kita melihat sekarang Amerika Serikat itu juga bisa ditekan oleh warganya sendiri, karena sekali dia meluncurkan senjata ada hitungan ekonominya, sekian miliar US dollar itu dikeluarkan sehari, dia memakan anggaran sekian miliar US dollar. Itu untuk apa sih? Itu sudah ditanyakan untuk apa, kepentingan Amerika Serikat apa. Jadi yang selain Pak Stanislaus tadi, dunia internasional akan menekan, tetapi juga bisa terjadi tekanan di dalam negeri Amerika gitu ya. Meskipun yang saya lihat korban dari Amerika itu hanya beberapa orang ya. Jadi korban di Iran tuh kalau laporan tadi saya rasa Kompas TV tadi itu juga menjelaskan korban itu sudah 1.000 sekian pihak Iran, kemudian berapa orang pihak Amerika, dan kemudian Israel itu hanya 11 orang. Oke. Ya, jadi korban itu. Tapi Amerika mengatakan akan lebih banyak lagi. Korban Amerika di Afghanistan berapa? Dan itu rakyat Amerika, terutama ibu-ibu itu keberatan melepaskan anaknya untuk berperang, untuk melawan sesuatu yang tidak jelas untuk kepentingan Amerika yang mana, kalau hanya sekedar untuk menunjukkan kekuatannya. Jadi seperti Pak Stanislaus tadi, bisa tekanan internasional, bisa tekanan dalam negeri, bisa Iran yang kemudian menggunakan senjata terakhirnya gitu ya. Ada beberapa kemungkinan ya. Itu tadi ya ada beberapa kemungkinan itu. Jadi ya bisa berakhir seperti itu. Oke, Ya. kalau Pak Stanis tadi mengatakan diperkirakan beberapa minggu ke depan begitu ya, karena memang besarnya tekanan ekonomi yang kemudian mendesak negara-negara mendesak agar mengakhiri perang. Kalau dari prediksi Anda, Bu Siti, seperti apa? Singkat saja. Kalau saya rasa tidak akan berhenti. Kalau ini juga prediksi ya. Saya rasa tidak berhenti dalam waktu dekat, karena biasanya Amerika Serikat itu menduduki Irak sejak 2003, berarti sudah lebih 30 tahun. Menduduki Afghanistan 22 tahun ya. Kemudian ya biasanya akan lama gitu, dan dia akan keluar itu ya itu tadi di Vietnam dia juga bertahun-tahun keluar dengan kalah ya. Jadi kalau apakah pendek atau panjang saya tidak bisa mengatakan, tetapi kalau perilaku atau behaviornya Amerika Serikat biasanya akan menduduki lama gitu ya. Dia lama keluar itu sampai terjadi ya titik nadir sampai nggak bisa, dan dia keluar itu biasanya dengan kalau menurut saya seperti keluar dari Afghanistan 2022 tahun lalu, tahun 2022 itu kan dia keluar dengan kekalahan setelah ribuan tentara Amerika meninggal, senjata yang dianukan segala upaya, tapi tidak. Biayanya sudah habis begitu ya. Ya sudah habis, Taliban malah berkuasa sekarang gitu. Ya jadi saya hanya bisa menduga dari yang telah dilakukan di masa yang lalu. Tentu kita berharap diplomasi terus bisa dilakukan dari negara-negara untuk bisa menciptakan, terutama juga PBB juga mengambil peran dari di sini begitu ya. Terima kasih Guru Besar Geopolitik Timur Tengah dari Universitas Gadjah Mada, Ibu Siti Mutiah Setiawati, dan juga ada pengamat intelijen dan keamanan dari Universitas Indonesia, Pak Stanislaus Rianta telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Stanis. Pagi Bu.